Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini mungkin pertemuan kita yang pertama. Sebelum kita belajar, saya akan mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Fadilah SHI. Saya sebagai guru atau pengajar di sekolah SMP ITB Lisan, sebagai guru mata pelajaran bahasa. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada bab yang pertama, yaitu tentang at-ta'aruf, at-tahiyatu wa ta'aruf, yang artinya sapaan dan perkenalan. Jadi pada bab ini kita akan membuat kalimat dalam bentuk dialog, yang mana dalam kalimat ini terdiri dari ilqa'ut tahiyah atau kata sapaan dalam bahasa Arab. Kemudian ada ismul dhamir lil mufrad atau kata ganti tunggal. Selanjutnya ada ismul isyarah atau kata tunjuk, dan yang terakhir ada adawatul jar atau huruf jar. Demikian, mari sama-sama kita belajar dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan masuki bab yang pertama, yang bertema tentang at-tahiyatu wa ta'aruf, yang artinya sapaan dan perkenalan. Di dalam bab ini kita akan membuat kalimat dalam bentuk dialog, yang mana nanti dalam kalimat tersebut terdiri dari ilqa'ut tahiyah atau kata sapaan dalam bahasa Arab. Kemudian ada ismul dhamir lil mufrad, kata ganti tunggal, ismul isyarah, kata tunjuk, dan huruf jar. Baiklah, sebelum kita membuat kalimat, kita akan menerangkan dulu apa yang disebut dengan kata sapaan atau kata-kata sapaan. Dalam bahasa Arab disebut dengan ilqa'ut tahiyah. Dalam bahasa Arab, kata sapaan ada kaifa haluk, yaitu sapaan yang menanyakan tentang kabar. Kaifa haluk, kata sapaan yang menanyakan tentang kabar. Selanjutnya ada ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, yaitu ungkapan selamat datang. Ungkapan selamat datang. Inilah yang sering kita dengar dalam dialog berbahasa Arab, kata-kata sapaan untuk lawan bicara. Yaitu yang pertama, kaifa haluka, artinya apa kabar, dan ahlan wa sahlan, artinya selamat datang. Selanjutnya ada kata ganti tunggal atau bahasa Arab disebut dengan ismul dhamir lil mufrad. Ismul dhamir lil mufrad, kata ganti tunggal. Yang pertama, kata ganti tunggal adalah kata untuk menggantikan atau mewakili penyebutan sesuatu. Kata ganti tunggal adalah kata untuk menggantikan atau mewakili penyebutan sesuatu atau seseorang maupun kelompok. Contoh dari kata ganti tunggal atau ismul dhamir lil mufrad adalah ana. Ana artinya saya. Ini bisa untuk laki-laki dan bisa juga untuk perempuan. Selanjutnya ada anta atau anti. Anta berarti kamu untuk laki-laki. Anti artinya kamu untuk perempuan. Kemudian ada huwa atau dan juga dia. Huwa artinya dia untuk laki-laki.
Hiya artinya dia untuk perempuan. Jadi contoh kata ganti tunggal atau contoh ismud dhamir lil mufrad ada 3. Yang pertama ana artinya saya. Yang kedua anta atau anti artinya kamu. Yang ketiga huwa atau hiya artinya dia. Selanjutnya kata tunjuk atau ismul isyarah. Kata tunjuk atau ismul isyarah. Kata tunjuk adalah kata yang berfungsi untuk menunjuk sesuatu, baik itu dalam jarak dekat atau jarak jauh. Jadi kata tunjuk adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu, baik sesuatu itu dekat ataupun jauh. Contoh dari kata tunjuk atau ismul isyarah adalah hadza atau hadhihi. Hadza artinya ini untuk laki-laki atau muzakkar. Hadhihi artinya ini untuk perempuan atau muannas. Selanjutnya ada zalika atau tilka. Zalika artinya itu untuk laki-laki atau muzakkar. Tilka juga artinya itu untuk perempuan atau muannas. Selanjutnya huruf jar atau adawatul jar. Huruf jar adalah huruf-huruf tertentu yang membuat kata benda atau isim menjadi majrur. Contoh majrur untuk isim mufrad adalah tanda harokat atau baris kasrah. Jadi huruf jar adalah huruf-huruf tertentu atau huruf-huruf khusus yang membuat kata benda atau kata setelahnya menjadi berbaris kasrah atau baris bawah. Huruf jar berjumlah 9 huruf. Huruf jar berjumlah 9 huruf. Yang pertama min artinya dari. Yang kedua ila artinya ke. Yang ketiga an artinya dari. Yang keempat ala artinya di atas. Yang kelima fi artinya di dalam. Yang keenam rubba artinya banyak atau sedikit. Yang ketujuh bi artinya dengan. Yang kedelapan ka artinya seperti. Dan yang kesembilan li artinya milik atau kepunyaan. Baiklah, sekarang kita akan membuat kalimat dalam bentuk dialog yang berisi kata sapaan, yaitu contoh penggunaan kata kaifa hal. Di sini yang berdialog yaitu Muhammad dengan Ridwan. Muhammad, assalamualaikum. Ridwan, waalaikumsalam. Muhammad, ismi Muhammad. Masmuka?
ismi irsyad. Kaifa haluk bi khairin walhamdulillah. Jadi di sini ada dua orang yang bertemu, saling mengucapkan salam dan mengenalkan diri masing-masing. Itu tadi assalam, diawali dengan salam, kemudian dilanjutkan dengan menyebutkan nama masing-masing, dan yang terakhir menanyakan tentang hal atau kabar menggunakan kata kaifa haluk, yang artinya apa kabar, dan dijawab dengan bi khairin, saya baik-baik saja, atau artinya saya sehat-sehat saja, alhamdulillah, puji syukur bagi Allah. Selanjutnya kalimat dalam bentuk dialog yang menggunakan kata ahlan wa sahlan atau selamat datang. Ada Muhammad dan juga Ridwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadza akhi huwa mudarrisun. Ahlan wa sahlan. Hadza sadiqi huwa muhandisun. Ahlan wa sahlan. Jadi di sini ada 3 dan 4 orang yang sedang berdialog, yaitu antara Muhammad, Ridwan, saudaranya Muhammad, dan temannya Muhammad. Dalam dialog ini ada ungkapan selamat datang, yang mana Muhammad mengenalkan kepada sahabatnya Ridwan, hadza akhi, ini adalah saudara saya. Ini adalah saudara saya, dia adalah seorang guru. Hadza akhi huwa mudarrisun. Kemudian Ridwan menjawab ahlan wa sahlan, selamat datang. Pengucapan selamat datang kepada saudaranya Muhammad. Kemudian Muhammad menerangkan atau mengenalkan kepada saudaranya bahwasanya Ridwan ini adalah temannya Muhammad, dan dia adalah seorang muhandis atau arsitek atau insinyur. Dan saudara Muhammad mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang. Contoh penggunaan kata ganti tunggal. Di sini kalimat dalam bentuk dialog yang juga terdapat di dalamnya kata ganti tunggal. Itu tadi ada 3, yang pertama ana, kedua anta atau anti, yang ketiga huwa atau hiya. Di sini ada Muhammad, Ridwan juga. Contoh dialog seperti di atas. Cuma kita lihat di sini ada kata hadza akhi huwa. Di sini contoh dari kata ganti tunggal adalah huwa. Kata ganti tunggal untuk dia, laki-laki, huwa. Huwa mudarrisun. Dan juga ada huwa muhandisun. Di sini contoh kata ganti tunggal. Dia tidak menyebutkan nama saudaranya, tapi hanya menggunakan kata ganti, yaitu dia. Dia laki-laki, dalam bahasa Arab huwa. Contoh katanya hadza akhi, ini adalah saudara saya. Huwa mudarrisun, dia adalah seorang guru. Hadza sadiqi, ini adalah sahabat saya atau teman saya. Huwa muhandisun, dia adalah seorang arsitek atau insinyur. Ini adalah contoh untuk penggunaan kata ganti tunggal. Selanjutnya contoh kalimat untuk dalam penggunaan kata tunjuk. Contoh kalimat dalam bentuk dialog seperti yang di atas. Kata tunjuk tadi ada
Hadza ada hadhihi dan dzalika juga tilka. Hadza hadhihi berarti ini, dzalika tilka artinya itu. Baik, di sini ada hadza akhi. Ini adalah kata tunjuk. Hadza artinya ini diperuntukkan untuk laki-laki atau muzakkar. Dan juga di sini ada kata hadza sadiqi, juga yang artinya ini diperuntukkan untuk laki-laki atau muzakkar. Sekali lagi, contoh kata tunjuk adalah hadza. Kata hadza adalah kata tunjuk yang artinya ini. Hadza digunakan untuk laki-laki atau muzakkar. Contoh penggunaan huruf jar. Kembali contoh dalam bentuk dialog. Contoh seperti di atas juga tadi kita ambil. Huruf jar ada 9. Di antaranya di sini tertulis kaifa haluka. Ilqa'u tahiyah, kata yang menanyakan tentang kabar atau hal, dan dijawab dengan bi khairin. Bi adalah salah satu dari huruf jar yang 9. Bi khairin. Setiap isim yang berada setelah huruf jar akan berbaris kasrah atau berbaris bawah. Bi khairin, tidak bi khairu atau tidak bi khaira, akan tetapi bi khairin, karena tugas huruf jar adalah untuk memajrurkan isim, untuk membuat baris menjadi kasrah. Bi khairin atau bi khairi. Baiklah, setelah kita belajar pada bab yang pertama ini yang bertemakan at-tahiyatu wa ta'aruf, yang artinya sapaan dan perkenalan, kita sudah membahas yang pertama tadi adalah ilqa'u tahiyah atau kata-kata untuk sapaan. Yang kedua ismud dhamir lil mufrad atau kata ganti tunggal. Selanjutnya ada ismul isyarah, kata tunjuk, dan yang terakhir adalah huruf jar. Dan juga kita telah mempelajari atau melihat bagaimanakah contoh kalimat yang berisi kesemuanya itu dalam bentuk dialog. Jadi pada sesi yang terakhir ini akan diberikan tugas untuk kalian agar lebih dapat memahami lagi pelajaran yang sudah kita pelajari barusan. Di sini ada contoh. Sebelumnya saya kasih misal dulu atau contoh dulu untuk mengerjakan tugasnya. Di sini ada Khalid, ada garis penghubung Indonesia. Khalid dan Indonesia, artinya Khalid adalah nama orang, Indonesia adalah negara Indonesia, itu artinya. Juga contoh kalimat dalam bentuk dialog. Mas muka artinya ma ismuka atau mas muka, siapakah namamu? Ismi Khalidun. Kenapa Khalidun? Karena di atas ada kata Khalid. Ismi Khalidun. Kita mengambil Khalid dari kata yang di atas, Khalidun dan Indonesia. Jadi mas muka atau ma ismuka, di sini dijawab ismi Khalidun. Siapakah nama kamu? Nama saya adalah Khalid. Min aina anta? Dari manakah kamu? Anta kata ganti tunggal. Min adalah harfu jar. Min aina anta?
Dari manakah kamu? Ana min Indonesia. Saya dari Indonesia, atau saya dari negara atau negara Indonesia. Selanjutnya, hal anta Indonesiun? Apakah kamu orang Indonesia? Apakah kamu berkebangsaan Indonesia? Indonesiun artinya kebangsaan. Apakah kamu orang Indonesia atau orang yang berkebangsaan Indonesia? Jawab, naam, iya, ana Indonesiun, saya orang Indonesia. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Jadi untuk kamu semua, buatlah contoh seperti ini yang tertera di sini. Ada nama Iqbal dan Pakistan atau Pakistan. Iqbal nama orang, Pakistan nama negara, itu negara Pakistan. Isilah titik-titik yang ada di sini sesuai dengan contoh di atas. Yang dirubah hanya nama orang dan negaranya dan juga kebangsaannya. Ya, seperti contoh di atas tadi, isilah titik-titik di bawah ini yang berubah hanya nama orang, Iqbal, dan negara, yaitu Pakistan. Khalid diganti Iqbal, Indonesia diganti Pakistan atau Pakistan. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga kamu semua paham, mudah-mudahan bermanfaat, dan selamat mengerjakan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.